Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa selalu beraktivitas, belajar, ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi kita belajar lewat daring atau PDF. Nah, pada kali ini kita pelajaran hadis kelas 9 SMP NU Putih Nawakartika menginjak hadis yang ke-66. Bisa dibuka bukunya, hadis halaman 29. Halaman 29 hadis ke-66. Bab peringatan dari akhlak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun muttafaqun alaih. Ini hadis keterangan dari sahabat Hudzaifah. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah. Lan keterangan saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu muga-muga ridhoni Allah sapa Allah. Anhu saking Hudzaifah. Qala ngendika sapa Hudzaifah. Ngendikane pripun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Dawuhipun la yadkhulul jannata qaccatun. Muttafaqun alaih. La yadkhulu ora mlebu surga, la yadkhulu ora mlebu al jannata ing swarga sapa qattatun, sapa wong kang senengane gawe fitnah. Nah, jadi tukang fitnah iku dawuh Kanjeng Nabi ora mlebu ning swarga. Terjemahipun dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukang fitnah tidak masuk surga. Muttafaqun alaih. Nah, jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di Al-Quran sudah disebutkan, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asadu minal qatl. Jadi hal ini memang benar. Ya, jadi saking berbahayanya fitnah, seseorang itu bisa menghilangkan nyawa kerabatnya. Nah, bisa menghapus kehormatan. Bahkan bisa membuat seseorang itu hidup tersiksa. Bisa menghapus kehormatan, ya, walaupun orangnya sudah meninggal, ya, akibatnya sampai anak turunnya yang menanggung. Nah, jadi misalnya kalau ada orang difitnah, ya, imbasnya itu sampai anak cucunya itu terasa. Jadi misalnya ada orang difitnah, nah, orang itu, misalnya dia itu tidak suka mencuri tapi difitnah, Mas, iko lo, aku tukang mencuri. Nah, sampai iku orang itu meninggal, punya anak pun, anaknya lewat ya dirasani wong. Wih, ojo lewat apa, ojo awur wong iku kan maling. Nah, itu imbasnya sampai anak cucunya. Maka ini memang berbahaya sekali fitnah itu. Nah, karena apa? Ini lebih kejam. Nah, kalau pembunuhan, dibunuh langsung selesai, meninggal bar. Tapi nanti fitnah, ya sampai anak turunnya itu merasakan akibatnya. Maka dari itu, ya, orang yang melakukan fitnah tak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Jadi wong sing gawene tukang fitnah itu orang akan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalaupun dia bahagia, itu karena melihat orang lain menderita, menderita akibat ulai, dan itu tidak akan bertahan lama. Jadi ada saatnya ia pun akan mengalami rasa sakit melebihi sakitnya orang yang difitnah. Nah, 5 bahaya fitnah. Nah, jadi ini 5 bahaya fitnah bisa mendatangkan musibah hingga ancaman neraka jahanam. 1, dapat memutus tali silaturahmi. Jadi fitnah itu bisa memutuskan tali silaturahmi.
menjaga tali silaturahmi adalah sebuah kewajiban. Sampai ada hadis ya, la yadkhulul jannata qati'un. Jadi tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus. Nah, memutus apa? Yakni qati'un rahimi, memutus tali silaturahmi. Dua, menyebabkan kesengsaraan. Jadi orang fitnah itu bisa menyebabkan kesengsaraan. Kesengsaraan bagi orang yang difitnah sudah pasti terjadi. Nah, seperti yang saya terangkan tadi. Sebab orang yang sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang buruk tetap dianggap buruk oleh orang lain. Dianggap buruk oleh orang lain walaupun dia tidak melakukannya, dituduh mencuri. Nah, walaupun dia tidak mencuri ya tetap dianggap sebagai pencuri. Tiga, bisa mendatangkan musibah. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman yang artinya, hei orang-orang yang beriman, nah, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, nah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, jadi di surat yang lain juga dijelaskan. Nah, jadi ketika ada seorang muslim yang menfitnah muslim yang lain, nah, kalau itu tidak benar, maka orang itu termasuk orang yang fasik. Harus mendatangkan saksi. Ya, harus mendatangkan dua saksi. Jadi misalnya kok ana wong nah, dia menfitnah orang lain berbuat zina. Nah, maka kalau itu tidak benar, maka orang itu yang menfitnah itu akan dijilid, dicambuk sampai 80 kali. 80 kali jilidan. Dan orang itu dianggap fasik selama dia memberi kesaksiannya tidak akan diterima. Jadi kalau orang itu bersaksi lagi pun tidak diterima. Empat, menimbulkan penyakit hati. Jadi orang yang fitnah itu bisa menimbulkan penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah menyebutkan dalam hati mereka ada penyakit. Nah, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi mereka itu berdusta. Nah, jadi nanti penyakit hati ini termasuk penyakit hati iri, dengki. Ya, misalnya iri, dengki, terus menyebarkan hoax. Nah, hoax itu berita bohong. Mereka berdusta. Ini termasuk fitnah. Yang kelima, diancam neraka jahanam. Jadi sudah nyata dijelaskan di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 32. Ya, maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi diwarna, ya, diwarna karo wong kafir ning neraka jahanam. Nah, itulah betapa bahayanya ya, fitnah yang sudah pasti akan menimpa orang lain dan diri sendiri. Nah, semoga Allah selalu melindungi kita dari segala jenis fitnah. Amin. Allahumma amin. Ya, cukup sekian pelajaran hadis pada kali ini. Nanti besok kita sambung lagi hadis yang ke-67. Ya, jangan lupa nanti tetap dihafal ke. Ya, walaupun belajar di rumah tetap dihafal ke. Ya, karena nanti tes ya juga harus hafal. Nah, hafal ya ora iso garap. Terima kasih. Ya, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.